Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera bagi para rekan-rekan semua di seluruh Nusantara. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa menjalankan rutinitas setiap hari, dan yang pasti selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baik, sebelum kita lanjut, mohon support dan dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan buat rekan-rekan yang minat PDF-nya ya. Sekali lagi, buat rekan-rekan yang minat PDF-nya bisa gabung di Telegram channel. Linknya ada di deskripsi video, nanti langsung chat saya. Gratis tanpa dipungut biaya. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu ya, kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Kemarin kita sudah bahas sampai nomor 25 ya, mengenai wawancara PPS Pemilu 2024 ya. Lanjut nomor 26. Berapa jumlah maksimal peserta kampanye pertemuan terbatas pada pelaksanaan kampanye tingkat kabupaten atau kota? Jawabannya, pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 1.000 orang. Nomor 27. Tahukah Anda bagaimana rumus penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten Kota dan Bawaslu Kabupaten Kota? Jawabannya, jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kecamatan. Nomor 28. Kapan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai? Jawabannya, tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, yaitu sesuai dalam pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Nomor 29. Harus bagaimana peserta pemilu dan tim kampanye yang menerima sumbangan dari pihak asing? Jawabannya, yaitu melaporkannya pada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye pemilu berakhir. Nomor 30. Pemilu diselenggarakan dengan 11 tahapan penyelenggaraan pemilu. Dimaksud sudah harus dimulai paling lambat. Jawabannya, 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nomor 31. Masyarakat pengawas pemilu dan atau peserta pemilu dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih sementara atau DPR selama, jawabannya, paling lama 21 hari sejak DPS diumumkan oleh PPS. Nomor 32. Ceritakan tentang diri Anda secara singkat dan jelas. Untuk jawabannya, jelaskan tentang latar belakang minat ya, dan tentunya adalah pengalaman Anda. Nomor 33. Ini kemarin sudah kita bahas pula ya. Apa motivasi Anda menjadi ketua atau anggota PPS Pemilu 2024 ya. Jadi nanti tergantung pertanyaannya, apa motivasi Anda menjadi ketua jika ketua ya. Kemudian yang kedua, apa motivasi Anda menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Untuk jawabannya di sini, motivasi saya untuk ikut serta sebagai pelaksana dan membantu mensukseskan jalannya pemilihan umum di desa saya khususnya ya, dan umumnya di seluruh Indonesia, dan membantu menjamin bahwa pemilihan umum serentak 2024 akan berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau jurdir ya, atau akan berlangsung secara luber ya. Langsung nomor 34. Apa yang kamu ketahui tentang posisi PPS? Karena di sini adalah wawancara PPS ya. Jawabannya, posisi PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU atau KIP Kabupaten atau Kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kelurahan atau desa atau nama lain.
Nomor 34. Apa yang kamu ketahui tentang posisi PPS? Jawabannya, posisi PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU atau KIP Kabupaten atau Kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kelurahan atau desa. Dan kedudukan PPS berada di kelurahan atau desa yaitu sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2022 tepatnya yaitu pasal 14 ayat 2. Nomor 35. Bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting antara tugas PPS dan tugas domestik lain? Jawabannya, saya akan lebih mengutamakan tugas PPS demi kelancaran pelaksanaan pemilu 2024. Nomor 36. Dalam posisi ini yang dimaksud adalah PPS ya, anggota ataupun ketua ya, kontribusi apa yang bisa kamu berikan? Jawabannya, berdedikasi penuh dan loyal pada tugas dan berkomitmen untuk menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung umum, bebas, rahasia, dan jurdil atau jujur dan adil. Nomor 37. Apa yang Anda lakukan jika nanti terpilih sebagai ketua atau anggota PPS Pemilu 2024? Jawabannya, melaksanakan pemungutan suara dan memastikan pemilihan umum akan berlangsung sesuai dengan prinsip, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau jurdil. Nomor 38. Siapkah Anda apabila dibutuhkan sewaktu-waktu di luar jam kerja? Sewaktu-waktu itu bisa jadi tengah malam, pagi, siang ataupun sore ya, di luar jam kerja ya. Jawabannya, ya, saya siap dibutuhkan kapan saja. Jadi ini komitmen ya teman-teman ya. Nomor 39. Apakah Anda tahu mengapa kami harus merekrut Anda? Jawabannya, ya, saya tahu. Nah, nanti untuk kelanjutan jawaban rekan-rekan tentunya menyesuaikan dengan keterampilan dan kemampuan rekan-rekan ya. Nomor 40. Mengapa Anda tertarik menjadi ketua PPS? Ya, jadi jawabannya ada dua nanti ya, yang ditanyakan ketua PPS atau anggota PPS pemilu. Mengapa Anda tertarik menjadi ketua PPS atau anggota PPS pemilu 2024? Jawabannya, saya ingin berpartisipasi sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan pemilu 2024 dengan berbagai pengalaman, pengetahuan, skill yang saya miliki. Nomor 41. Apa tujuan Anda menjadi ketua PPS atau anggota PPS pemilu 2024? Ini nanti juga kalau ketua ya kemungkinan pertanyaannya juga menjadi ketua PPS, kalau anggota kemungkinan nanti pertanyaan juga anggota PPS ya. Saran saya jangan menjawab mengenai gaji ya, bukannya tidak mungkin, siapapun pasti menginginkan gaji ya. Apa tujuan Anda menjadi ketua PPS atau anggota PPS pemilu 2024? Jangan sampai kita menjawab saya ingin gajinya atau saya ingin honornya, jangan sampai ya. Baik, jawabannya ya. Tujuan saya adalah menambah pengalaman, skill dan pengetahuan khususnya tentang pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Lanjut nomor 42. Berapa total desa di wilayah domisili Anda? Tentunya kita harus tahu ya. Coba sebutkan setidaknya ya, nanti ada kemungkinan nanti ada pertanyaan, sebutkan setidaknya 3 atau 5 atau 7 bahkan hingga maksimal ya, mungkin 10 ya, nama desa di wilayah domisili Anda ya. Untuk jawabannya di sini disesuaikan dengan pertanyaan dan tentunya kondisi desa di wilayah domisili teman-teman ya. Nomor 43.
Berapa jumlah DPT di desa tempat tinggal Anda? Sebutkan secara rinci. Ini jawabannya juga hampir sama ya. Tentunya di sini kita harus menjawab sesuai dengan pertanyaan ya dan kondisi desa teman-teman. Nomor 44. Siapa nama camat ya? Nanti rekan-rekan tinggal pilih pertanyaannya seperti apa ya. Siapa nama camat, atau siapa nama kepala desa, atau siapa nama sekretaris desa, nanti tergantung pertanyaannya ya. Siapa nama camat atau kepala desa atau sekretaris desa tempat wilayah domisili Anda, tentunya kita harus tahu ya. Dan sejak kapan camat atau kepala desa atau sekretaris desa itu menjabat ya. Nah, tentunya di sini jawabannya sama ya. Kita harus menyebutkan nama. Kalau pertanyaannya camat ya kita harus menjawab camat ya, nama camat. Kalau yang ditanyakan itu kepala desa ya tentunya kita harus menjawab nama kepala desa serta masa jabatannya. Kalau yang dipertanyakan itu sekretaris desa atau perangkat desa lainnya, tentunya kita harus menjawab nama serta masa jabatannya ya. Tapi biasanya itu camat atau kepala desa. Baik, lanjut nomor 45. Apakah Anda tahu jumlah TPS di wilayah domisili Anda? Coba sebutkan. Di sini rekan-rekan juga harus disesuaikan ya dengan kondisi desa teman-teman ya. Baik, nomor 46. Siapakah nama bupati ya? Kalau tadi itu camat, kepala desa atau lurah atau sekretaris desa atau perangkat lain, di sini yang ditanyakan itu bupati atau nanti bisa camat atau nanti bisa lurah ya. Siapakah nama bupati atau camat atau lurah di wilayah domisili atau tempat tinggal Anda saat ini? Untuk jawabannya ya kita harus jawaban ya itu dapat bervariasi tergantung nanti di daerah rekan-rekan atau wilayah domisili rekan-rekan. Nomor 47. Apa saja tugas dan wewenang dari anggota PPS? Sebutkan di antaranya. Jadi ini kalau ada pertanyaan di antaranya itu tidak semuanya, tapi kalau sebutkan semuanya kemungkinan ya harus menjawab semuanya. Tapi setidaknya kita harus tahu ya beberapa tugas dan wewenang dari anggota PPS. Baik, jawabannya wewenang ya. Jadi apa saja tugas dan wewenang nanti tinggal rekan-rekan apa namanya geser saja jawabannya ya. Wewenang anggota PPS salah satunya adalah menetapkan hasil perbaikan DPS untuk menjadi DPT, sementara tugas dari PPS adalah melakukan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pungutan suara yang diterima dari KPPS dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten atau Kota melalui PPK. Ya, untuk jawabannya rekan-rekan tinggal geser saja, nanti tergantung dari pertanyaannya apa saja wewenang dan tugas atau apa saja tugas dan wewenang, tinggal bolak-balik. Baik, lanjut nomor 48. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan daftar pemilih sementara? Untuk jawabannya, daftar pemilih sementara atau DPS adalah daftar pemilih hasil kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU atau KIP Kabupaten atau Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarli. Untuk Pantarli, rekan-rekan bisa cek di video sebelumnya ya. Lanjut nomor 49. Menurut Anda, berapa lama PPS menyusun daftar pemilih sementara pemilu? Ini masih ada sangkut pautnya dengan soal yang sebelumnya. Jawabannya yaitu PPS menyusun daftar pemilih sementara pemilu paling lambat 1 bulan ya, sejak berakhirnya pemutakhiran daftar pemilih. Lanjut nomor 50, nomor terakhir dari 70 soal ya. Nanti ada materi wawancara yang ketiga ya. Nomor 50, kapan daftar pemilih tetap pemilu diumumkan oleh PPS? Jawabannya, daftar pemilih tetap diumumkan oleh PPS sejak diterima dari KPU Kabupaten Kota sampai hari pemungutan suara. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon support dan dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share.
dan mohon koreksinya ya, kita belajar bareng. Jika ada pertanyaan, jawaban yang kurang tepat bahkan salah menurut rekan-rekan ya, mohon koreksinya bisa tinggalin komentar di kolom komentar. Sekali lagi buat rekan-rekan yang minat PDF-nya bisa langsung gabung di Telegram channel. Linknya ada di deskripsi video, nanti langsung chat saya ya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan salam santun, salam sukses berjamaah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.